warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melatih dan mengenalkan demokrasi melalui pengalaman praktis kepada peserta didik, SMKN 1 Katapang telah melaksanakan pemilihan ketua OSIS dengan masa bakti 2023 sampai 2024 pada Jumat 3 Februari 2023. Sebelum pemilihan ketua OSIS ini berlangsung, para calon kandidat ketua OSIS ini telah melaksanakan orasi dan debat pada tanggal 2 Februari 2023. Kelima para calon kandidat OSIS tersebut adalah dengan nomor urut 1 ada Selma kelas 11 Elektro 2, kemudian nomor urut 2 ada Satria kelas 11 Otomotif 1, nomor urut 3 ada Ayu kelas 11 BP 2, kemudian nomor 4 ada Jidan kelas 11 Mesin 1, dan yang terakhir nomor urut 5 ada Rahma kelas 11 Elektro 3. Pemilihan ketua OSIS ini berlangsung dengan sistem pemungutan suara yang dilakukan di Lapang 1 dan Lapang 2 oleh seluruh warga SMKN 1 Katapang. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara, telah didapat hasil kepengurusan baru OSIS dengan masa bakti 2023 sampai 2024, yaitu dengan nomor urut 5 Rahma sebagai ketua dengan memperoleh hasil 640 suara. Kemudian nomor urut 2 sebagai wakil ketua OSIS 1 dengan mendapatkan hasil 555 suara. Kemudian dengan nomor urut 4 Zidan sebagai wakil ketua OSIS nomor 2 dengan memperoleh hasil 340 suara. Kemudian nomor urut 3 Ayu sebagai sekretaris memperoleh hasil dengan hasil 175 suara. Kemudian yang terakhir nomor urut 1 dengan sebagai bendahara yang mendapatkan perolehan hasil 84 suara. Dengan demikian langsung saja kita kepada cuplikan wawancara bersama pembina OSIS. Baik, dan kini kita sudah bersama dengan Bapak Andri selaku pembina OSIS di SMKN 1 Katapang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Amani Marita, izin bertanya untuk mengenai pemilihan ketua OSIS periode 2023-2024 ini. Baik ya. Pak, sebenarnya apa tanggapan Bapak mengenai terpilihnya Rahma yang menjadi ketua OSIS dengan pandangan sekitar bahwa pemimpin itu lebih baik laki-laki? Baik, mungkin ini bukan sejarah juga ya. Kalau Rahma sendiri merupakan ketua OSIS yang kedua mungkin ya, yang dipimpin oleh laki-laki. Nah, untuk ini sendiri sebenarnya menjadi bukti bahwa sekolah kita melaksanakan demokrasi. Betul, ada pandangan sebaiknya pemimpin itu adalah seorang laki-laki, tapi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Sekolah kita sendiri ataupun organisasi itu tidak pernah melarang harus selalu laki-laki. Nah, di dalam pemilihan kemarin kita sudah menjalankan namanya proses demokrasi yang sebenar-benarnya. Kandidat dipilih merupakan dari hasil seleksi. Adapun mereka sendiri adalah orang-orang yang terbaik, makanya menjadi calon, gitu kan. Terkait terpilihnya dengan perempuan itu tidak ada masalah sama sekali. Malahan kita sebagai siswa ataupun lingkungan di SMK 1 Katapang itu kita harus bersyukur karena berawal dari proses demokrasi yang benar-benar dijalankan. Tentunya kita sebagai warga itu harus memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai wawasan dan juga punya tanggung jawab. Hasil seleksi kemarin itu adalah bentuk dari kepercayaan kita kepada seseorang, gitu ya. Jadi tidak ada masalah gender. Nah, kalau konteks untuk yang harus pemimpin itu adalah laki-laki, itu konteks yang berbeda, ya. Konteks yang ini ya kita harus pemimpin yang di luar, gitu kan, di luar konteks yang mungkin bukan organisasi pemimpinnya, ya seperti itu. Jadi kalau untuk terpilihnya perempuan untuk jadi ketua OSIS itu tidak ada masalah sama sekali.
fine-fine aja, dan yang penting harus bisa menjalankan apa yang jadi amanat kita, apa yang jadi program kerja dari Rahmanya sendiri. Itu aja. Baik Pak, kemudian apa pendapat Bapak selaku pembina OSIS tentang pandangan siswa-siswi yang di era sekarang sudah kurang percaya terhadap program OSIS yang dibuat, terlebih program itu banyak yang dilanggar oleh OSIS itu sendiri, Pak? Baik, ya. Ya, ini fenomena mungkin ya, fenomena yang sedang terjadi gitu. Banyak pengurus OSIS itu adalah yang melanggar. Perlu diketahui juga oleh yang namanya kita warga SMP 1 Katapang gitu ya. Yang namanya OSIS itu anggotanya adalah seluruh siswa. Ya. Seluruh siswa aktif SMP 1 Katapang itu adalah anggota. Nah, anggota ini diatur oleh pengurus yang hanya terdiri dari segelintir orang. Bayangkan aja, 600 kita 1.800 dipimpin, di pengurusannya hanya mungkin sebanyak 60 orang. Ya. Untuk menjalankannya itu adalah penuh kesadaran dari anggota. Pengurus hanyalah menjalankan apa yang jadi programnya. Pengurus itu bukan orang yang super, yang semua hal harus dikerjakan oleh pengurus, tapi emang pengurus yang merencanakan, membuat program, dan menjalankan. Nah, perlu dukungan dari semua anggota OSIS-nya, berarti dari seluruh masyarakatnya sendiri. Jadi, kalau ada program itu yang bagus itu adalah program yang terlaksana dan dengan dukungan seluruh siswa, bukan adalah program yang hanya cukup dikerjakan OSIS, yang lain lepas tangan. Nah, itu adalah yang salah. Itu fenomena yang saat ini sangat terjadi bagi kalangan di sekolah-sekolah, karena ya mungkin perubahan, tapi itulah yang harus ditanamkan pada diri, bahwa seluruh siswa elemen OSIS itu ya, anggota OSIS itu harus mendukung apa yang jadi program pengurus. Jadi tidak hanya menyerahkan kepada pengurus. Pengurus punya program dan harus dijalankan untuk seluruh siswa, gitu ya. Nah, terkait dengan yang OSIS-nya sendiri melanggar, itu ada kode etiknya, ya. Sehingga anggota kalau menemukan pengurus OSIS yang melanggar, itu sudah berkewajiban anggota OSIS atau masyarakat OSIS itu boleh menyampaikan kepada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas atau perwakilan kelasnya, ya. Sehingga mereka MPK yang akan menegur, ya, bahkan yang mungkin punya peran untuk dapat memberhentikan ataupun juga memperbaiki, melakukan pembinaan kepada pengurus OSIS yang sudah melakukan pelanggaran. Itu mungkin. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dengan orang-orang yang terpilihnya sekarang yang menjadi pengurus OSIS periode 2023 sampai 2024 ini Pak? Harapan Bapak sebenarnya simpel aja, ya, dimana anak-anak itu, pengurus yang sekarang itu bisa menjalankan apa yang jadi programnya, bisa menjalankan juga apa yang jadi amanat dari teman-teman semuanya. Bapak harap mereka emang jadi calon pemimpin di masa kedepannya, ya. Semua itu butuh proses, ya. Kita nggak bisa langsung mengharapkan dia bisa berprestasi. Oh, dia itu jadi yang terbaik ketika menjadi pengurus OSIS. Tapi di sini adalah proses minimalnya, di mana mereka punya pembiasaan, terbiasa dalam membuat kegiatan atau program-program. Sehingga dengan banyaknya kegiatan yang mereka lakukan, itu akan menambah pengalaman-pengalaman mereka yang nantinya akan memperbaiki kualitas mereka. Harapan Bapak hanya simpel, mereka mau berusaha, mereka bisa mengejar impian mereka bisa menunjukkan kualitas dirinya sendiri di hadapan teman-temannya yang lain. Itu aja mungkin yang menjadi harapan Bapak. Baik, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.